dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, hari ini kita berada pada hari Jumat 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2024 Miladiah. Waktu sholat kita pada hari ini jatuh pada pukul 11.53 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kepada hadirin semua yang telah memilih Masjid Baitur Rahman Bang Raya untuk sholat Jumat hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini akan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kepada hadirin yang masih berada di luar, kami menghimbau untuk segera meninggalkan seluruh aktivitasnya guna memenuhi panggilan Allah sebagaimana firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya kami mohon izin untuk melaporkan keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman Bang Raya periode laporan keuangan rutin 27 September sampai 4 Oktober 2024. Saldo awal 472.286 rupiah. Penerimaan dari tanggal 27 September sampai tanggal 3 Oktober jumlah penerimaannya adalah 15.365.000. Saldo bulan lalu 15.837.286. Pengeluaran pertama untuk peribadatan 2.250.000, kebersihan Jumat 550.000, untuk pak 180.000, pinbuk panti asuhan 500.000, kafala imam dan marbot 6.500.000, beli baterai kegiatan rutin 500.000, bayar wifi di 755.000, beli saringan 400.000, cadangan operasional 3 juta dan koreksi 32.000. Total pengeluaran 14.603.000 dan saldo kini yang ada 1.234.286.000. Saya ulang, pemasukan jadi penerimaan dari 27 September sampai 4 Oktober 15.837.286 rupiah, pengeluaran 14.603.000 rupiah, saldo saat ini 1.234.286 rupiah. Laporan keuangan pembangunan Masjid Baitur Rahman periode 27 September sampai 3 Oktober 2024. Saldo awal 45.022.022 rupiah. Penerimaan pada tanggal 27 masuk dari Abdul Anzizi Bakso Granat 500.000, dari Didin Komarudin 300.000, dari saudara Didin Mulyadin 1 juta, lainnya 30.175 rupiah. Selanjutnya sedekah infak untuk almarhum Muhibbah binti MA 1 juta, infak dari Ibu Haja Ekowati Retnaningsi 5 juta, dari Bapak Eko Jaya Margono 300.000 rupiah, dari Rizky Mailan Sari 500.000 rupiah, Yeni Kusumayanti 150.000, Alimin Panitia Mabit 300.000, dan pemasukan lewat QRIS dari 27 sampai 30 September 78.000,
infak dari Haji Muhammad Sodik 500.000, total penerimaan 9.658.276, sehingga tambah saldo bulan lalu menjadi 54.680.298 rupiah. 54.680.298 rupiah. Pengeluaran pertama upah tukang 9.020.000, pajak 146, material longrat 200.000, kemudian masuk lewat BSI, biaya lewat untuk biaya admin BSI 30.000, total pengeluaran 9.250.146 rupiah. Saldo saat ini berjumlah 45.430.150 rupiah. Dan baru masuk ini nasar dari keluarga atas nama Muhammad Rifansa bin Abdullah Hasanul 1 juta rupiah. Hadirin, sekedar mengingatkan kembali kita bahwa ada minimal 5 keutamaan bagi orang yang membangun masjid, mendapat pahala jariah, mendapatkan keberkahan hidup, mendapat naungan di hari kiamat, termasuk golongan yang mendapat petunjuk bagaikan membangun surga untuk dirinya. Hadirin yang mulia, kegiatan finishing rumah Allah masjid kita ini akan terus kita laksanakan dengan membangun 2 unit menara dan menutup jendela lantai 3 dengan GRC berupa kerawangan. Dibutuhkan dana awal sekitar 350 juta. Jika ada di antara jemaah Jumat yang punya kelapangan rezeki, kami tunggu infak terbaiknya. Selanjutnya kita doakan bagi yang berinfak untuk pembangunan MBR, baik melalui tunai, QRIS, transfer, kota amal dan sedekah berkah Jumat, semoga rizkinya semakin banyak, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat rohani dan jasmaninya. Jika ada hutang segera dibayarkan, bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, bagi yang ada masalah dihilangkan masalahnya, yang belum dapat jodoh untuk dipercepat jodohnya, bagi yang sedang mencari pekerjaan agar cepat diberikan pekerjaan yang layak, yang sedang ujian agar sukses, dan yang telah wafat semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi taman di antara taman-taman surga, dan kelak ditempatkan di surganya. Juga kita berdoa untuk warga Palestina agar mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang bertindak sebagai khotib pengganti kita siang hari ini adalah Bapak Insinyur Haji Ahmad Fadla MM dan Imam Saudara Muhammad Umar Fauzi Al-Hafiz, Imam tetap Masjid Baitur Rahman Mangraya Palembang. Demikian saudara-saudara sekalian, karena waktu kita sudah masuk, demikianlah pengumuman dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang mulia, melalui mimbar ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada siang di hari yang mulia. Kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Untuk sama-sama melaksanakan sebentar lagi solat berjamaah solat Jumat. Kemudian daripada itu marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau, atas derayan air mata beliau, doa-doa beliau, sehingga hari ini termasuklah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa hulkan nas bihulkin salim. Hadirin yang mulia, perkara yang paling penting di atas muka bumi ini adalah perkara iman. Nabi-nabi dan para rasul diutus ke muka bumi ini ada 240 ribu para nabi dan rasul. Yang wajib kita ketahui ada 25 rasul. Semuanya nabi dan rasul diutus ke muka bumi adalah untuk satu maksud saja, yaitu bagaimana mengenalkan Allah sebagai pencipta yang patut kita ibadahi sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Allah adalah pencipta. Semua makhluk di luar Allah adalah makhluk, sedangkan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. 7 petala langit dan 7 petala bumi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang di dalam tanah, di luar tanah, di atas udara, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan, Dia memelihara. Allah pelihara semua ciptaannya ini sehingga planet-planet di batas sana termasuk bumi tidak bertabrakan satu sama lain. Semua planet berjalan sesuai dengan orbit masing-masing. Padahal pada saatnya nanti
Ketika Allah ingin mengkiamatkan dunia ini, Allah akan benturkan planet ini satu sama lain sehingga hancur berkeping-keping. Hadirin yang mulia, setelah Allah pelihara, kemudian Allah beri rezeki. Allah lah yang memberi rezeki, baik binatang melata yang terbang, yang berjalan di atas bumi maupun yang ada di dalam bumi. Semua berhajat kepada rezekinya Allah SWT. Hadirin yang mulia, setelah Allah SWT beri rezeki, Allah ini adalah zat yang maha melihat. Wal basir, Allah yang maha melihat. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita kerjakan. Bahkan dikatakan seekor semut hitam di dalam gua yang gelap, di malam yang hitam, di atas batu yang hitam, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa dan kemana gerak daripada seekor semut tersebut. Hadirin yang mulia, setelah Allah ciptakan, Allah pelihara, Allah berezeki dan Allah melihat, Allah ingin bagaimana Allah ini dikenal sebagai Rob, sebagai pencipta. Maka diutuslah para nabi dan rasul untuk memperkenalkan perkara ini. Ada nabi yang sudah berdakwah 950 tahun, siang dan malam, tetapi pengikutnya tak lebih daripada 83 orang saja. Bahkan anaknya yang sangat disayanginya bernama Kan'an tidak beriman kepada ayahnya, seorang rasul yang telah berjuang siang dan malam. Karena kenapa? Karena memang hidayah bukan karena hak manusia. Di saat baginda Rasulullah SAW begitu sayang kepada pamannya Abdul Muthalib, orang yang sangat cinta dengan dia, kemanapun Nabi berada di situ ada dia. Kemudian kalau orang-orang coba mengancam dia, Abdul Muthalib katakan, jangan coba-coba dengan keponakan saya, melangkai dulu mayat saya. Tetapi ketika sampai akhir hayat dia tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin yang mulia, begitu juga Nabi Lut alaihissalam. Dia punya istri yang dia cintai. Tetapi Nabi Lut alaihissalam punya istri yang tidak beriman kepadanya. Sehingga hari-hari ketika Nabi Lut berdakwah, setelah Nabi Lut pergi, dia katakan kepada orang-orang, jangan dengarkan itu suami saya, dia itu gila. Maka Masya Allah hadirin yang mulia, istrinya pun ditenggelamkan oleh Allah SWT bersama kaum Sodom yang durhaka kepada Allah SWT. Beda dengan dunia hadirin yang mulia. Dunia ada orang yang pintar sampai sekolah S3, tetapi kadang-kadang di perusahaan dia menjadi staf. Kita pernah dengar bagaimana seorang yang Taifan di Jakarta, dia tidak lulus SD bahkan, tetapi dia punya staf yang lulusan S3. Ini menandakan kenapa? Ternyata rezeki bukan karena kehebatan, tetapi suka-suka Allah. Ada orang yang biasa-biasa saja, tidak berpendidikan tinggi, tetapi dia punya aset bermiliar-miliar bahkan triliunan. Maka hadirin yang mulia, perkara rezeki ini tidak dijamin oleh Allah, tetapi perkara iman ini adalah perkara yang harus kita berjuangkan. Hadirin yang mulia, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain senantiasa bersama dengan Rasulullah SAW di setiap keadaan. Maka ketika mereka menghadiri majelis Rasulullah SAW, ketika mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, mereka akan ceritakan kepada istri dan anak-anak mereka bahwa tadi di masjid saya mendengar Rasulullah SAW bersabda begini-begini. Maka terjadilah taklim wa taklum di masjid, sahabat bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian di rumah sahabat ini menceritakan kepada istri dan anak-anaknya. Namun demikian hadirin yang mulia, terkadang memang iman ini begitu naik turun. Ya, sahabat pernah berjalan keluar rumah, dia katakan bahwa dia adalah orang munafik. Sehingga didengar oleh Abu Bakar, katanya, kenapa kau bilang iya? Katanya, dulu kemarin kalau kita bersama dengan Rasulullah SAW, maka seolah-olah surga nampak di depan mata.
Begitu juga dengan neraka, seolah-olah neraka ada di depan mata. Tetapi begitu kita kembali kepada keluarga kita, kita bercengkerama dengan keluarga kita, lupa lagi masalah akhirat. Sehingga dia katakan dia seorang munafik. Maka hadirin rahimakumullah, itulah keadaan iman para sahabat naik dan turun. Tetapi hari ini yang mulia, iman orang-orang akhir zaman bukan lagi naik turun, tetapi sudah keluar masuk. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sampaikan, seorang yang paginya beriman kemudian di siang hari dia kafir. Ada orang yang sore harinya dia beriman, di malam harinya dia telah keluar dari agama. Maka hadirin rahimakumullah, perkara iman adalah perkara yang harus kita perjuangkan hari dan hari, detik demi detik. Kalau tidak ada yang menjamin bahwa nanti di akhir hayat kita akan mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ketika nyawa ini berpisah dengan raga kita. Maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW sampaikan, orang yang sukses, orang yang berhasil dalam kehidupan dunia ini adalah ketika dia berpisah antara ruh dan jasadnya, dia mampu ucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Banyak orang hari ini yang kita saksikan di akhir hayatnya, bukan Allah yang dia ingat, tapi yang dia ingat kebunnya, yang dia ingat istrinya, yang dia ingat adalah bisnisnya. Hadirin yang mulia, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang hari-hari percakapan, pikirnya, tindak lanjutnya adalah perkara dunia. Jarang sekali dia bercerita tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali dia bicara tentang bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Jarang sekali dia cerita tentang kehebatan para sahabat. Sehingga kalaupun itu jarang kita ceritakan, jarang itu kita diskusikan, maka kehebatan dunia pasti akan masuk ke dalam hati kita. Maka hadirin yang mulia, tidak ada cara lain bagaimana kita mengisi di sisa-sisa usia kita ini yang tidak lama lagi, ya kan? Kata para ulama, kematian itu sesuatu yang pasti. Kalau dia tidak datang waktu kita di dusun, dia akan datang waktu kita sudah pindah ke kota. Kalau dia tidak datang waktu kita masih kecil, maka dia akan datang ketika kita sudah dewasa. Kalau dia tidak datang waktu kita masih kerja, maka dia akan datang ketika kita sudah pensiun. Kalau tidak datang dia waktu kita miskin, dia akan datang ketika kita sudah kaya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Hadirin yang mulia, kematian yang kita lari daripadanya, kata Allah, dia akan datang menjemput kita. Oleh karena itulah tidak ada cara lain di waktu yang tersisa ini bagaimana supaya kita memaksimalkan hari-hari kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita semakin hari semakin baik. Kalau kemarin-kemarin kita masih sholat di rumah, maka sekarang sudah pensiun ini bagaimana supaya kita sholat di masjid berjamaah. Rasulullah katakan, seorang yang pergi bermasjid melangkah satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapus dosanya. Maka tidak ada lain, kita akan bagaimana supaya kita mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan orang ini agamanya akan lihat bagaimana temannya. Seseorang yang berteman dengan seorang pandai besi, walaupun dia tidak akan terbakar, tetapi minimal dia akan kena asap daripada pandai besi tersebut. Begitu juga seorang yang berteman dengan seorang yang penjual minyak wangi. Kalaupun dia tidak dapat minyak wanginya, minimal dia akan dapat harumnya daripada penjual minyak wangi. Maka dimanapun kita berada, pastikan kita bersama dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa min tilawati innahu samiul alim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al iwaja qayyima. Hadirin yang mulia, di hari yang Jumat, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, apapun posisi kehidupan kita, sebagai manajer kita, sebagai JM kita, sebagai anggota dewankah kita, sebagai kepala keluarga, ataupun sebagai anak daripada orang tua kita. Marilah kita tingkatkan ketakwaan, karena ketakwaan inilah yang nanti akan membawakan keselamatan kita ketika berpisah ruh dan jasad kita. Kita akan mampu mengucapkan la ilaha illallah di hari hayat kita. Ini adalah tanda-tanda orang yang sukses dalam kehidupannya.
Kemudian ketika dikubur, kita akan ditemani oleh amal-amal soleh kita. Kita akan ditemani oleh bacaan Quran kita. Kita akan ditemani oleh sedekah kita. Kita akan ditemani oleh doa-doa orang-orang yang sayang dengan kita. Maka tidak ada lain hadirin yang mulia, nanti ketika di alam mahsyar kita juga berhajat dengan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kita berhajat dengan minuman yang dari tangan baginda Rasulullah SAW yang mulia di Telaga Kausar. Dan kita pun berhajat nanti ketika kita menyeberang Sirat, dapatlah kita menyeberang dengan secepat kilat. Tentunya kalaupun kita tidak bisa mengandalkan dengan amal soleh yang ada kita, tentunya kita ingin bagaimana kita jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kita menjadi minimal satu orang di antara mereka adalah hafiz Al-Quran. Jadikan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita sekalian. Hadirin yang mulia, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi firli Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara wal jal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, pada siang hari ini di hari yang mulia, di waktu yang mulia, kami bernajat kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah amal-amal soleh kami yang sedikit ini ya Allah. Allahumma ya Allah, mampulah kami di hari hayat kami untuk ucap kalimat thayyibah la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, kami ingin mati ya Allah dan hidup nanti di akhirat kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, hantarlah dalam mimpi-mimpi kami kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikan kami nanti ke akhirat kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habib ilaina al-iman wa zin fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim wazkurum. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له، ونعوذ بك من السآمة والملالة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.